Nah, ini cara yang lebih gampang untuk lihat. Seperti linear. Tadi spiral, siklus. Tapi ini lebih gampang. Dari exegesis, awal, drafting, ada pertolongan ada yang untuk masukan, ada untuk team, ada untuk terms, testing, back translation. Tapi jujur, yang nomor-nomor di tengah 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 sering seperti tadi bolak-balik. Ada sejenis main pingpong, dan lebih dari itu mungkin sudah selesai dengan Markus. Sekarang kerjakan Matthew, waktu kerjakan Matthew, ada koreksi yang kembali kepada Markus. Ternyata Lukas sedang dipakai untuk siapkan film Yesus, dan mereka bilang, wah ini dapat And so koreksi terus-menerus dalam proses adab. Kami akan lihat dua proses lagi. Ini satu yang lebih detail, seluruh prosesnya. Komunitas memohon dan ingin ada Alkitab. Akan ada survei untuk bahasa, untuk sosial linguistik, untuk mengerti budayanya, bahasanya, orthografi, bagaimana tulis-menulis, apa tata bahasa. Sudah ada bentuk tulisan belum? Atau sekarang tidak ada, dan itu akan jadi project oralitas, lisan, bukan tulisan. Setelah itu harus mulai untuk cari tenaga. Itu yang kotak keempat. Harus daripada tidak hanya yang akan bikin penerjemahan, tapi untuk manage prosesnya, untuk administrasi, untuk mendanakan, untuk nanti konsultan, dan semua harus di dalam nama spesifikasi. Dan akan ada spesifikasi Alkitab. Stylenya seperti apa. Dan semua details mulai dimasuk dalam itu. Dan di baris pertama paling kanan ada drafting. Ada 5 langkah sebelum drafting. Waduh, pusing ya. Oh, tapi itu bagus sekali karena kalau enggak kita bukan karena asal punya uang lalu bisa menerjemahkan, tapi apakah komunitas itu membutuhkan? Dan itu ada survei lebih dahulu ya, bagus sekali. Ya, dan nanti kami akan sadar ternyata topik ini bukan terjemahan Alkitab, tapi AI dan terjemahan Alkitab. And AI sangat menolong untuk linguistic surveys. Itu bisa menolong untuk linguistic analysis dan orthography, untuk mengadministrasikan project. Dan akan lihat untuk draft pertama, apakah bisa? Akan lihat lebih dalam. Baris kedua yang biru lebih gelap, tim revisi. Sudah ada draft, mereka revisi. Dan mereka akan checking terus. Dan jujur, kembali kepada revisi. Bolak-balik, sampai ada consultant checking. And consultant checking sering harus ada back translation. And then manuscript akan confirm. And akan ada tambahan. Apakah catatan kaki? Apakah akan ada kamus kecil di belakang? Mau tidak mau ada peta? Pasti. And lebih daripada itu, harus nanti mencetak. Dan cetak bisa bikin berapa banyak kesalahan lagi. Semua kata dipotong dengan salah, atau ternyata ada karakter yang harus dengan accent atasnya, tapi tidak bisa. And so proofreading. Dan hanya harus di layout dan cetak, persiapan cetak, proofreading, cetak. Dan setelah itu biasa ada seremoni yang besar untuk bisa meluncur. Nah, ini proses yang pra-digital. Semua ini masih benar untuk digital, tetapi sekarang tidak harus tunggu sampai seluruh perjanjian baru selesai untuk cetak. Tidak harus hanya mikir tentang bagaimana manuscript and text, tapi sekarang bagaimana disebarkan dengan jalur-jalur digital. Kita akan lihat bersama tentang itu sebentar lagi. So, translation process dengan paling dasar seperti ini, tapi karena digital, AI bisa menolong, digital bisa menolong untuk manage, and akan lihat seperti apa. Nah, saya akan fokus kepada yang diagram ini, karena diagram ini saya rasa paling sederhana tapi masih lengkap, dan bersama ini akan mulai lihat di mana AI bisa menolong. Exegesis, untuk menggali dan mulai mengerti apa arti. Nomor satu. Tanda kalau AI bisa bantu ya, Pak? Ya, betul, bisa. Akan lihat sebentar. Sangat bisa. Untuk drafting.
daripada keyboarding sampai untuk bisa membuat draft. Itu sangat bisa mendukung. And untuk bikin tambahan, supplementary helps. Yang daripada keywords, daripada consistencies, checks, semua itu. Lebih lagi, ada team checks, langkah keempat, ada untuk mencoba dengan komunitas. And ada untuk back translation. Persiapan untuk consultant. And langkah 7, consultant checking. Dan ternyata untuk technical checking itu sangat nolong. Akan lihat bersama. Reviewing, berarti nanti dikirim untuk edit lagi, more testing sampai betul final edit and semua consistency. And daripada itu akan lihat itu siap untuk di approve atau ditandatangan dengan baik. Seperti apa AI? Ini tadi yang sama. And ada variasi AI. Saya pakai 3-4 warna hanya untuk bilang AI yang dipakai untuk PA seperti AI Squared, Alkitab GPT, AI yang dipakai untuk menggali dan mengerti, atau even interlinearisasi bahasa yang lain untuk mendukung asli Indonesia, English, semua itu AI yang sangat beda daripada AI yang dipakai untuk drafting. Ada beberapa jenis AI yang menolong untuk bikin helps, untuk tahu apakah arti Laut Galilea, itu laut atau danau, untuk bisa lihat fotonya. Kalau orang bilang Jerusalem, di mana itu? Herodes, siapa? Dan semua yang menolong dan mendampingi penerjemah. Ada beberapa sistem AI yang bisa. Dan untuk team check, ternyata saya tidak tahu AI di sini, tetapi itu sangat nolong untuk mengadministrasikan. Untuk testing the translation dengan komunitas. Ada di dalam oralitas, berarti Alkitab yang hanya lisan, AI menolong untuk bisa manage yang rekaman, siapa dengar, feedbacknya untuk edit dan proses itu. And lebih lagi waktu konsultan mulai terlibat. And ada konsultan ringan and konsultan akhir. And ada beberapa tingkat. Bible translation consultant, assistant or Bible translation consultant in training. And semua bisa punya peran and semua mau tidak mau belajar bagaimana pakai alat seperti paratext, alat seperti key terms, alat seperti, dan ada banyak alat lain yang menolong termasuk AI and untuk consistency. Dan sekali lihat daripada daftar kanan, ada 10 sampai yang terakhir. And mau tidak mau, AI bisa berguna untuk setiap langkah. Bisa dipakai maksudnya. Ya, ada gunanya. Itu bisa dipakai, itu sangat berguna. Harusnya AI sangat berguna. Tapi AI yang lain, itu penting. Macam-macam gitu maksudnya. Ada banyak macam AI tools yang bisa dipakai. Betul. Dan kami akan lihat khusus untuk drafting, untuk quality control, untuk multiplikasi. Saya akan fokus kepada 3 aspek itu untuk lihat. Tapi sebelum saya lanjut kepada AI dan terjemahan Alkitab, saya harus mengakui ini topik yang sensitif. Ada orang yang bilang, AI bisa menolong untuk terjemah apapun kecuali Alkitab. Ada orang yang bilang, Alkitab ada teks yang istimewa dan itu hanya bisa oleh Roh Kudus dan orang. Jangan sampai AI menyentuh. And lebih daripada itu, ada orang yang baliknya mikir, wah, Alkitab teks yang penting itu huruf dan kata diterjemah. And semua orang mulai dari titik awal yang berbeda. Dan saya harus mengakui, tidak semua orang setuju dan tidak harus setuju. Kami sini untuk belajar bersama. And kami akan punya dari presentasi ini, saya harap kemampuan untuk diskusi, untuk punya ide-ide. Saya sangat percaya kami tidak akan sepakatan yang sama. Kami tidak akan setuju untuk segalanya. Tapi saya harap itu jadi bergumulan untuk satu yang lebih penting. Itu bukan AI yang penting, tapi 700 bahasa. Bagaimana bisa memperjuangkan 300 bahasa lagi. And
saya tahu tidak ada semua yang tujuan yang sama. Ada orang yang hanya ingin tahu, ada orang sini yang betul sudah nazarkan hidupnya mempersembahkan hidupnya untuk terjemah Alkitab dan mereka ingin belajar segalanya. So pasti kami punya tujuan yang beda. And saya sangat percaya kami ini bukan workshop, kurang lebih. And pasti ada argument yang beda dan mungkin tidak ada konsensus, tapi tujuan bukan argumentasi, tetapi untuk lihat apa yang saat ini sudah sedang terjadi, apa yang sudah ada, dan mungkinkah itu memberi ide untuk bagaimana bersama memperjuangkan 300 bahasa lagi untuk bahasa Indonesia, dan syukur mungkin sampai 100 sudah sedang. Dan apakah ini akan menolong tugas jalan dengan lebih cepat dan baik?